Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan saya jelaskan bagaimana cara mencari lowongan yang ada di rekrutmen bersama 2025 ya, BUMN. Oke, di sini di halaman, jadi kalau kalian melihat halaman beranda, itu akan tampilan seperti ini. Kemudian kalian cari di menu yang karir. Nah, di sini kalian bisa cari dulu posisi apa yang akan kalian lamar. Nah, di halaman karir itu sebenarnya sudah ada ini. Atau misalnya S1 Safety Officer. Nah, kalian bisa ya, itu penjelasannya seperti apa, deskripsinya seperti apa ya, persyaratannya seperti apa ya. Jadi misalnya di sini deskripsinya seperti ini ya, kemudian persyaratannya ya. Nah, di sini kan ada persyaratan khusus ya. Tiap lowongan itu ada persyaratan khusus ya, kalian harus tel bacanya. Contoh misalnya S1 Safety Officer itu badannya harus sekian untuk pria dan berat badan harus ya. Kemudian ada skor sertifikat bahasa Inggrisnya, ada TOEFL 500 minimal ya, IBT 61, TOEIC 500, IELTS itu 5,5 ya. Ini harus kalian baca, dan sampai kalian mau lamar Safety Officer tapi persyaratan ini enggak kalian penuhi, tinggi misalnya 155 ya, itu akan secara otomatis akan enggak lolos. Kemudian maksimal usianya juga diperhatikan. Nah, ini untuk laki-laki, jadi perempuan jangan melamar di Safety Officer ya, karena di sini untuk laki-laki ya. Itu hanya contoh singkat ya. Nah, kalau jurusan yang dapat melamar itu adalah ini, teknik sipil, teknik mesin, dan seterusnya. Ini juga harus kalian sesuaikan. Jangan kalian jurusannya bahasa melamar di sini, itu nanti di administrasi akan tidak lolos ya. Kita seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian mencari lowongan misalnya untuk perusahaan, nah di sini tuh kalau kalian mau melamar itu ada posisinya, jenis rekrutmennya apa, perusahaannya apa, yang pekerjaannya apa, jenis pendidikan, sama jurusan. Contoh misalnya kalau kalian mau mencari di PLN, nah PLN itu ada Energi Gas, ada Indonesia Power ya, ada Nusantara Power. Nah, kita cari lowongan situ. Nah, di sini ada Junior Technician Pemeliharaan Listrik ya. Kita mau cari tahu sih ini lowongannya seperti apa penjelasannya, kita buka. Nah, di sini ada PLN Indonesia Power ya. Nah, ini penempatan seluruh Indonesia. Ini harus kalian baca juga, jangan sampai nanti kalau sudah keterima nggak mau ditempatkan di seluruh Indonesia. Ini adalah pegawai tetap, jadi tidak kontrak ya. Fresh graduate, jadi untuk fresh graduate. Kemudian bidangnya itu di engineering dan maintenance. Deskripsinya apa? Melaksanakan pemeliharaan fungsi listrik pada sistem pembangkit untuk menjaga keandalan pembangkit, terjaganya efisiensi dan beroperasinya sesuai fungsinya berdasarkan prinsip ICG ya, sama bahasa di PLN ya. Nah, persyaratannya apa? Sama D3 teknik elektro atau teknik listrik. Jadi kalau mesin jangan daftar ya. IPK minimal 3. Ini kalau 2,9 ya jangan daftar ya. Usia maksimal 27 ya. Jadi kalau 27 lebih 1 bulan ya jangan daftar di sini. Ya, jadi kalian harus baca dulu persyaratannya. Jangan kemudian mengada-ngada di persyaratan ya. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Persyaratan, kemudian kualifikasi umumnya tadi D3 ya. 3 ini ya, jam 1 jangan. Kemudian bisa laki-laki dan perempuan. Jadi silakan yang perempuan juga bisa mendaftar. Jurusannya apa? Teknik elektro, ada yang harus kuat, ada teknik listrik, dan teknik listrik harus kuat. Ya, ini yang hanya yang dapat melamar. Ya, dipatuhi aturan yang ada supaya peluang lolosnya itu lebih besar. Nah, saya contohkan lagi untuk yang lain, misalnya kalau kalian mau mendaftar di jurusan, misalnya saya punya jurusan pendidikan misalnya, pendidikan teknik mesin misalnya. Ada nggak di sini? Nah, ternyata ada.
Ya, jadi ada beberapa, kalian bisa pilih. Contoh misalnya di ruang ini ya. Nah, semua jurusan yang bisa. Yang khusus mesin di sini ada ya, hampir semuanya. Di sini ada beberapa ya, kalian bisa, karena banyak sekali. Nah, ini PTKI. Ya, jadi semua jurusan bisa melamar ya. Silakan itu dilamar. Staf pengadaan barang dan jasa, ini ada penempatan Jawa Timur ya, pegawainya kontrak. Nah, kontrak ini ya. Fresh graduate dan logistik dan supply chain set itu bidangnya. Persyaratannya apa? Mempunyai komunikasi dan negosiasi, pemahaman proses procurement, memahami learning ability dan manajemen waktu yang baik. Itu persyaratan secara umum. Nanti ada batas usia, IPK-nya, dan ini khusus untuk perempuan. Jadi ketika kalian melamar itu dipahami detail persyaratan dan juga kriteria yang akan kalian lamar, karena ini hanya satu lowongan yang bisa kalian lamar, ya kalian harus menentukan sebaik mungkin. Itu ya yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.